Apakah nantinya ketika seandainya Mas Agus tidak dipilih menjadi bacawa pres dari Mas Anies, apakah nanti akan tetap bertahan di koalisi perubahan atau mungkin akan merapat ke koalisi yang lainnya? Terima kasih kepada teman-teman media. Terkait koalisi, bagi kami, kalau ditanya, terus AHY kalau nggak jadi cawapres gimana? Karena kita sudah menandatangani yang namanya piagam kesepakatan. Sah, tanda tangan 3 ketua umum partai politik, di mana di situ jelas tegas mengatakan bahwa untuk urusan cawapres diserahkan kepada capres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Partai Demokrat pasca keluar dari koalisi perubahan dan perbaikan. Awalnya memang koalisi ini digawangi oleh 3 partai politik, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. Kemudian dalam perkembangannya masuklah PKB dalam koalisi ini, di mana PKB ini menjadi salah satu partai yang mengusung Caimin sebagai calon wakil presiden, dan ini sudah ada kesepakatan dengan Pak Anies maupun dari Partai Nasdem. Dan dengan masuknya Muhaimin Iskandar ini akhirnya mengubah peta politik di koalisi perubahan, di mana pihak Partai Demokrat ini malah mundur dari koalisi ini karena tidak diakomodirnya AHY sebagai calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Jadi tidak ada sepakat di situ, dan bahkan Partai Demokrat memberikan statement bahwa Pak Anies Baswedan itu pengkhianat. Jadi label pengkhianat dialamatkan kepada Pak Anies Baswedan. Namun sejatinya dari awal Pak Anies ini sudah melamar AHY supaya menjadi calon wakilnya. Namun demikian di pihak internal koalisi ini ada ketidaksepahaman karena kemarin meminta Partai Demokrat supaya segera mendeklarasikan calon presiden pilihan dari Pak Anies, tetapi pihak Partai Nasdem minta supaya diundur. Nah, gap inilah, perbedaan inilah yang menyebabkan Partai Demokrat akhirnya keluar dari koalisi perubahan. Jadi sejatinya Pak Anies sudah memberikan surat kemarin teman ya, bahwa minta kesediaan AHY menjadi calon wakil presiden. Tetapi itu dari Pak Anies. Sisi lain dari Partai Nasdem ini belum berkenan kalau deklarasi. Jadi Pak Anies bisa saja menggait AHY, tetapi kalau koalisi pendukung tidak memberikan supportnya ya percuma juga, karena Pak Anies bukan dari partai politik, Pak Anies bukan ketua umum partai politik. Yang bisa mengusulkan adalah ketua umum partai politik. Nah, akhirnya terjadi perpisahan antara Partai Demokrat dengan PKS maupun dengan Partai Nasdem. Plus ditambah lagi partai yang baru masuk, yaitu PKB. Lalu bagaimana jalan politik yang akan ditempuh Partai Demokrat? Kemarin beritanya Partai Demokrat atau Pak SBY ini mau bersedia bertemu dengan Megawati. Namun pihak PDIP sendiri mensyaratkan boleh ketemu asalkan Partai Demokrat mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Jadi ada syarat tertentu kalau mau bertemu dengan Megawati. Nah, ini kan menjadi bargaining position yang lemah bagi Partai Demokrat, sementara PDIP semakin kuat. Yang kedua, skenario kedua adalah Partai Demokrat atau AHY akan bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Nah, teman-teman, terkait itu semua ini ada berita dari CNN Nasional. Kita baca beritanya. SBY siap bertemu Mega, PDIP syaratkan dukung Ganjar dulu. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono SBY disebut mau bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. PDIP menyambut hal tersebut tetapi dengan syarat. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan pertemuan Mega SBY sangat mungkin terjadi. Namun kata dia, Demokrat mesti secara resmi memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024.
Setelah ada komitmen yang memberikan dukungan kepada Pak Ganjar, baru pertemuan itu dilakukan formal, kata Hasto kepada wartawan Sabtu 9 September 2023. Ia mengatakan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga sebelumnya sempat bertemu. Karena itu kan pertemuan Mega SBY bukan tak mungkin. Kita lihat dalam perjalanan partai politik yang bertemu Mbak Puan terlebih dahulu didampingi jajaran DPP, tuturnya. Menurut Hasto, pertemuan antara Puan dan AHY itu menjadi modal untuk pertemuan lanjutan antara Mega dan SBY. Ia pun mengatakan komunikasi dengan Demokrat masih terus terjalin. Wacana pertemuan antara Megawati dan SBY mencuat setelah Demokrat resmi keluar dari Koalisi Perubahan dan Persatuan KPP yang mengusung Anies Baswedan. Juru bicara DPP Demokrat Herzaki Mahendra Putra pun mengungkapkan SBY mau bertemu dengan Mega. Menurutnya, pertemuan antara kedua tokoh bangsa itu merupakan hal yang baik. Kalau dibilang mau atau nggak mau, Pak SBY jelas mau. Kalau bicara pertemuan dengan Bu Mega, mau, kata Herzaki dalam sebuah podcast. Namun ia menekankan pertemuan tersebut tak sebatas soal kerjasama politik atau dukung-mendukung calon presiden tertentu. Menurut Herzaki, kedua hal tersebut harus dipisahkan. Kami ingin sampaikan, berbicara mengenai koalisi atau kerjasama itu tidak melulu mengenai dua sosok. Ini bukan urusan pribadi, ini adalah hal kepentingan bangsa dan negara, ucap dia. Nah itu sahabat NJ Channel, cukup jelas yang disampaikan Hasto Kristianto. Jika mau bertemu dengan Megawati, maka Partai Demokrat harus mendukung dulu secara resmi kepada Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Baru setelah itu pertemuan digelar secara formal. Ini menurut dari pihak PDIP. Sementara pihak Partai Demokrat, pertemuan itu tidak melulu soal dukung-mendukung calon presiden, tetapi berbicara banyak hal terkait bangsa dan negara. Begitu kira-kira yang disampaikan pihak Herzaki atau pihak Partai Demokrat. Maka kalau saya melihat teman-teman, misalkan nanti Demokrat mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di 2024, maka masyarakat akan juga mengkritik kepada AHY yang selama ini menyuarakan perubahan dan perbaikan, mengkritik kebijakan dari Pak Jokowi. Nah, kalau Demokrat itu mendukung Ganjar, berarti kan sama halnya mendukung kebijakan dari pemerintahan Jokowi yang selama ini sudah berjalan, namun dikritik habis oleh pihak Partai Demokrat. Nah, apa jadinya? Slogan yang mereka bawakan selama ini perubahan dan perbaikan, lalu kemudian bergabung berkoalisi dengan yang dikritik. Jadi apa artinya slogan tersebut? Maka ini menjadi catatan dari publik, dari masyarakat. Jadi tidak konsisten itu yang akan kita nilai, yang akan kita dapatkan. Sementara kalau Demokrat mendukung Pak Prabowo Subianto, maka ini juga bermasalah dengan jargon dari Partai Demokrat yang mengusung perubahan dan perbaikan. Sementara Pak Prabowo ini adalah bagian dari koalisi pemerintah, bagian dari pendukung Pak Jokowi. Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Nah, bagaimana mungkin AHY ini mendukung Pak Prabowo, sementara Pak Prabowo akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi? Menjadi dilema temannya bagi Partai Demokrat. Nah, kalau menurut pendapat saya, lebih baik Partai Demokrat tetap kembali kepada koalisi perubahan dan perbaikan. Itu jauh lebih baik. Karena ada tambahan amunisi, tambahan suara yang juga cukup besar dari PKB. Jadi kalau Demokrat, PKS, Nasdem, PKB ini bersatu di gelaran Pilpres 2024, ini tidak menutup kemungkinan bahwa Anies Muhaimin akan masuk di putaran kedua. Jadi putaran pertama lolos, kemudian masuk di putaran kedua. Bisa jadi menang di 2024. Itu kalau Demokrat mau kembali lagi ke koalisi perubahan dan perbaikan. Tetapi jika Demokrat mengambil jalan lain, berkoalisi dengan PDIP, berkoalisi dengan Gerindra yang notabene pendukung dari Pak Jokowi, apa artinya slogan yang selama ini disampaikan oleh pihak Pak Agus Harimurti Yudhoyono? Nah, ini menjadi catatan juga teman-teman. Jangan sampai selama ini mengkritik habis, kemudian dia berkoalisi. Nah, ini tidak konsisten namanya.
Jadi yang konsisten adalah tetap menyuarakan perubahan dan perbaikan, atau kalau perlu di 2024 tidak mendukung semua calon presiden. Itu jauh lebih baik daripada mendukung salah satu di luar jargon yang disampaikan selama ini perubahan dan perbaikan. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.